Pernah gak sih ngerasa bilang, ya ampun ya Allah jadi perempuan begini amat? Iya sih pernah. Di titik nangis kayak klarifikasi dong. Tunggu saya balas WhatsApp dulu. Jangan mancing-mancing. Emang yang nyanyi cuma satu orang. Mama nih lagi sedih gitu. Tiba-tiba dapat peran karakternya antagonis kayak aku ya. Jadi keluar tuh kekesalannya begitu on cam langsung baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kemah, hari ini biasa ibu-ibu punya kerjaan, punya anak, ada yang punya suami, ada yang nggak punya suami seperti saya gitu kan. Tapi tetap aja punya anak itu ternyata repotnya luar biasa, dan hari ini saya mau berguru kepada 3 ibu-ibu loh. Siapakah? Berguru. Mbak Keke, Cut Keke, Mbak Windy dan Mbak Dina. Ya Allah, mereka ini tuh punya podcast, punya YouTube yang namanya Icip Icip. Nah, Icip Icip itu tuh Dina Keke Windy. oh, Jadi Dina Keke Windy. Oh, oke. Jadi Icip Icip Dina Keke Windy. Karena banyak icip-icip di luar kan, icip-icip doang gitu. Oh, oke. Icip-icip makan, icip-icip makan, icip-icip masak, Iya. icip-icip Jalan-jalan. icip-icip jalan. Pokoknya semua deh. Pokoknya semua icip-icip. Nah, Laki-laki. nah, jadi kita sebenarnya tadi habis masak sih begitu, dan nah hari ini kita mau kulik-kulik dikit gimana sih aduh jadi ibu tuh. Aku ini kan kemarin tuh ninggalin Keanu kan 2,5 tahun. Nah, terus bebas-bebasnya tuh Keanu udah 12 tahun. Kaget kan, nggak pernah ngurusin anak ya. Yang punya anak gimana ya bilangnya ya, dari sana ke sini. Kalau yang nggak punya nggak apa-apa skip gitu ya, tapi nggak apa-apa kan kita Banyak belajar. anaknya, sebenarnya banyak anaknya. Aku 3, Aku satu. satu. Nah, ya udah dari Mbak Keke tuh paling repot tuh gimana sih? Oh, kalau aku sekarang alhamdulillah anakku udah SMA kelas 2 ya, jadinya udah gampang banget. Udah yang nggak harus ditemenin, nggak harus paling kayak pulang sekolah cuma ngelapor udah pulang, terus mau makan apa, bisa komunikasi di telepon, misalnya dia mau makan ini atau nggak, misalkan GoFood segala macam kan bisa kayak gitu. Kalau dulu iya waktu pas masih yang kayak SD SMP itu repot banget, kita tuh kadang-kadang kayaknya kepikiran dia pulang gimana, sekarang nggak ada orang di rumah repot. Kalau sekarang sih lebih nyantai gitu. Masa terberat tuh. Kenapa? Masa terberat ketika ngadepin Yang pas umur SD kalau aku bilang, karena begitu nggak ada suster atau nggak ada mbak, itu kita pusing karena kan kita masih kerja, masih syuting, itu nggak enak banget, bingung atau enggak orangnya udah pulang ganti orang, itu paling pusing banget aja. Dan anak aku itu agak OCD ya, OCD maksudnya yang kalau misalnya makan harus sama piringnya, nggak boleh ganti piring dia khusus sendiri. Jadi sendoknya nggak mau nyampur. Dia nggak mau misalnya ada tempat sendok, itu sendok yang dia pakai itu dia nggak. Jadi dia harus tempatnya sendiri. Jadi repotnya itu mengajarkan orang baru buat ngurus dia. Jadi itu kan yang lebih capeknya gitu kan. Kalau kita ada di rumah sih kita udah tahu kan. Tapi kan kalau misalnya kita tinggal terus orang baru nggak ngerti atau nggak mesti yang ada kotor dikit di piringnya, bekas yang misalnya kayak rendang bumbunya ada di pinggirnya, itu dia nggak mau. Dia harus dilap bersih gitu. jadi itu benar-benar harus deal with that gitu ya. Nah, kalau Mbak Windy gimana? Anakku sekarang itu udah umur 20. Udah gede lagi. Kayaknya sih mamut ya kan, mama muda nih, mama muda. Padahal Nikah muda, dia nikah muda. paling muda loh. Dia paling muda usianya. Berarti nikahnya muda kayak Mbak Iya, Dina? makanya dia bilang saya Usia muda. Indonesia Anak ini paling muda Iya, kan. paling muda, usia paling muda, makanya dia nikahnya muda. Oke, jadi pas habis ikut Putri Indonesia. langsung married. Oh. Selesai itu langsung married. Nah, kalau anakku karena udah gede ya, jadi dia udah mandiri dan kebetulan alhamdulillahnya dia juga udah kuliah sambil syuting. Jadi dia sekarang udah syuting juga bareng sama aku. Judul yang kemarin kebetulan dia bareng sama aku satu judul. Jadi dia waktu itu malah tinggal di lokasi syuting 6 bulan. Iya, jadi dia bener-bener kayak di apa ya? Kalau kemarin kan karena pandemi ya, jadi tinggal di lokasi syuting gitu. Tapi akhirnya judulnya udah bungkus,
Nah, Jadi belajar mandiri Jadi lah, belajar mandiri. belajarnya. Di situ banyak banget pelajarannya untuk dia ya, disiplin, ya makan gak boleh rewel, benar-benar syuting on time gitu. Tapi benar-benar di situ dia ngelihat dunia ibunya kayak apa gitu. Oh, bunda ternyata kayak gini ya kerjanya selama ini. Karena selama ini kan dia ngeliat ibunya sibuk ya kan. Iya. Bundanya syuting gitu. Jadi aku agak dulunya tuh ngebagi waktunya. Dulu aku start dari penyiar radio, presenter bola, presenter gosip, semua presenter dicobain MC sampai akhirnya ke dunia sinetron gitu. Jadi agak bagi waktunya, emang waktu itu untung masih ada mama ya, tapi sekarang orang tua udah nggak ada. Jadi alhamdulillahnya gedein Ari ini akhirnya dia tahu kesibukannya bundanya ini seperti apa. Dan dia meneruskan perjuangan bundanya jadi antagonis. Peran loh karakter. Karakternya di sinetron antagonis. Mbak Windy tuh terkenalnya begitu loh. Iya, Pokoknya bagian yang untuk ini deh. Ngomel-ngomelin apalah, ngebully dia deh pokoknya. Tapi masih ingat nggak misalkan hari yang paling bikin tuh aku senewan banget ngadepin anakku ini. Senewan banget sama anak itu kalau makan, kalau dulu ya waktu Ari masih kecil. Karena Ari itu dulu males ngunyah. Jadi makannya di mood. Oh, ditelan langsung. Di mood lama gitu. Sampai aku ada di titik jenuhnya kayak aku blender aja kali ya gitu. Biar cepet sebenarnya. Gitu ada ya kan? Gitu kayak udah di blender aja deh gitu. Tapi blender itu ternyata nggak boleh Nggak loh. boleh. Buat Ya. ibu-ibu ya jangan Buat yang mendingan gigi. anak-anak itu Nggak belajar dicobain yang bertekstur supaya dia bisa Betul. iniin motoriknya juga gitu. Dan aku waktu itu kesulitan itu. Dan Ari itu susah sama susu formula. Dia nggak suka sufor. Jadi begitu berhenti ASI, aku susah, dia nggak mau ngedot. Jadi aku kalau mau minumin susu Ari itu pakai sendok lari-larian. Sementara Oh, iya. jadwal calling syuting kali ya. Iya, jadi kayak Nah, ini dari zaman itu dong. Pengen lihat ini. nanti ya beranak lagi say, Mbak. Jangan sedih. Ada kalau Mbak Dina gimana? Anak yang paling Aku kan ada 3 jadi bingung ya, yang mana ya? tiga-tiganya maksudnya. Tiga-tiga. Kan kebayang nggak sih, maksudnya lagi sibuk urusan anak, Iya. tiba-tiba calling syuting cepetan datang. Kalau aku kemarin itu mungkin di waktu 3 tuh syuting pernah nggak ada suster, nggak ada supir. Dan aku selalu bawa anaknya tiga-tiganya ke lokasi. Jadi kadang di mobil, jadi sambil nyetir, sambil apalah pokoknya ambil take, bahas ke mobil, nenenin apalah segala macam, kasih makan semuanya gitu. Itu sih ruang itu. Wonder Woman sih dia. Sampai nyetir anaknya di sini kadang-kadang bahaya juga sih. Iya, mau gimana bahaya? Bahaya juga sih. Jangan ditiru. Jangan ditiru Jangan sebenarnya. ditiru. Don't Itu try this at home. Iya, karena emang emergency banget gitu. Udah yang ya emang keadaan yang membuat aku harus seperti itu gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa bilang, ya ampun ya Allah jadi perempuan begini amat. Iya sih pernah. Di titik nangis kayak Kalau aku nggak pernah sih, nggak pernah. Maksudnya Aku, dinikmatin aja, iya. disyukurin. Nggak pernah. Maksudnya emang mau repot mau apa, tapi kayak nggak dipikirin. Dia udah kayak udah kewajiban. Maksudnya bukan kewajiban, udah tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kalau kita tanggung jawab mau nggak mau nggak ngerasa. Tapi ada baby blues sih Ya. pasti. Nah kan Mbak Kakak nggak ngerasain, Mbak Windy tuh kan ngerasain tuh, maksudnya. ngerasain baby blues. Nggak ada baby blues. Dia soalnya baby bala-bala. Karena udah nggak sempet untuk mikirin baby blues. Soalnya dia Mikirnya tiga, Bu. banyak kan 3. Iya, jadi Tapi 3 sih jaraknya jauh-jauh ya. Yang pertama udah 19, 13 sama Tuh, anaknya 7. gede juga. Tapi emang itu enaknya, ketika yang satunya bikin ulah, ada satu bikin bahagia, Iya. ya kan? Nah, kalau cuma satu kayak aku nih Iya, sama. aku juga satu. Gitu Iya kan? Bunda kenapa ya nah gitu kayak. Nah kalau terus gimana menghadapi rumah tangga, ngurusin suami iya, ngurusin anak iya, sementara berkarir. Mohon maaf. Terus Kita ngurusin siapa ya, Say? Kita ngurusin tetangga sebelah. ngurusin yang ngegosipin kita soalnya. Kan gosipnya jadi banyak banget begitu ya. Kan main. Karena kesendirian kita jadi orang ini Iya, aku iya. dengar sih kemarin. Jangan sabar ya. Tapi bener gak sih? Kita aja belum klarifikasi, bener nggak sih? Klarifikasi dong. Tunggu saya balas WhatsApp dulu. Jangan mancing-mancing. Emang yang nyanyi cuma satu orang. Tapi aku Penyanyi suka loh. Indonesia tuh Aku banyak. suka loh lagunya benar. Karena
Ini cerita loh bener karena kalau lagi Kita ngomongin ibu-ibu. Oh iya balik lagi ya. Aduh ya Allah maaf ya sahabat Kema karena saking kita excited ya. Excited. Nah, gitu. terus berarti sekarang ini posisinya lagi yang tadi itu nyanyi ya. Ini bisa nyanyi. Dapur rekaman. Oh, dapur rekaman. Lagi nyiptain lagu ya. Ya kali-kali aja nanti. Saya boleh ke kamar mandi sebentar ya. Nah, kan kalau misalkan kita nih ngurusin suami, terus ngurusin anak-anak gitu kan, terus bagi waktu kerjaan. Itu kan pasti orang ngelihatnya cuman pas Mbak Keke, Mbak Windy, Mbak Nina tampil di sinetron ataupun di layar lebar ataupun dimanapun itu ya. Tapi kan nggak pernah ngeliat keriuhannya. Itu kan mungkin kan di rumah abis mandi udah pakai daster, udah kesana kesini balik 3 kan. Nah itu gimana tuh ketika akhirnya harus switching mood dari yang di rumah hektik ya kan tiba-tiba harus tampil dengan peran. Tetap sih kalau di lokasi syuting kita dituntut profesional kan. Jadi mau ada apapun yang terjadi dalam rumah tangga atau lagi riuh ngerusin apa di rumah, tetap pas on cam kayak jeng-jeng gitu. Iya, karena kita kan berusaha menjadi orang lain, bukan jadi diri kita. Kalau gitu. syuting itu kelebihan kita jadi enjoy banget Ya. ya. Kita senang. Karena kita senang. Bertiga semua Kita syuting. senang. Kita senang Di syuting. saat syuting itu kan kita memerankan orang lain. Kita orang akan lain. Tidak akan jadi menjadi sosok orang itu. Dan kita akan nggak Kita akan benci mikirin- tampil soalnya. nggak akan mikirin masalah yang ada, kecuali memang orang yang nggak bisa bagi situasi yang kayak gitu, nggak profesionalisme ya banyak ya. Tapi seharusnya sih di dalam kerjaan kita seharusnya ya saat kita menjadi orang lain Profesional. Jadi kalau udah masuk switch langsung jadi Soalnya siapa yang gitu. Jadi kita itu kita bisa meranin jadi apa aja gitu. Jadi umpama nih lagi sedih gitu, tiba-tiba dapat peran karakternya antagonis kayak aku ya. Jadi keluar tuh kekesalannya begitu on cam langsung baiklah. Langsung dikeluarkan di situ. Oh dibalas gitu, balasnya pakai skenario. Nah, tapi itu mungkin bagus karena menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Ya kita jadi orang lain masalahnya, nggak Iya, jadi iya. diri kita. Nah, sekarang pola asuh nih, pola asuh kan harus menjadi kesepakatan dengan suami bukan ya? Nah, terus gimana tuh mendiskusikan dengan suami soal pola asuh si anak ini gitu. Kadang-kadang kan bisa juga jadi konflik kan? Gak bisa lah anak saya harus begini nah. Pernah nggak Mbak Keke? kalau aku intinya gini, pekerjaan rumah beres, terus begitu urusan anak beres, ya nggak apa-apa kerja gitu. Kalau pola asuh mana? Pola asuhnya misalkan mau gimana nih, mau keras atau apa pernah nggak? Pokoknya gini, suami jadi gini mungkin lebih banyak Kayaknya diserahinnya semua iya, ke aku gitu. Pokoknya jadi makanya aku semuanya bilang, paling kecuali nanti yang kalau berat-berat ada yang apa gitu berat baru ada diomongin kali ya. gitu. Karena kalau bayar uang sekolah berat kan tuh. itu baru tuh suami dicatat ya. iya maksudnya kayak Kan semuanya semua diserahin semuanya. hal PR hal apa Iya, betul semuanya. ya aku gitu loh, maksudnya temennya aku jadi Aduh, tapi itu enaknya karena masih bisa loh untuk uang sekolah gimana kalau kayak aku nih kan kita ini kan uang sekolah terpaksa kita masak. Oh jadi bilang suami itu terserah Mbak Keke lah ya. Tapi pernah nggak berantem soal anak nih misalkan? Aku maunya anaknya bikin kamu kenapa manjain? enggak sih, belum enggak sampai kayak gitu karena bener-bener anakku cowok jadi kan lebih ke mama kan gitu loh. Ntar kalau misalnya apa dia nggak mau sampein ya paling aku yang ngomong gitu, tapi ya udah gitu, kalau akunya nggak masalah. Pokoknya intinya kita sama-sama gini loh, kita kontrol pergaulannya segala macam udah gitu. Dan mungkin suamiku juga tahu misalnya ya mau guru les siapa juga dia nggak ikut campur, aku semuanya segala macam gitu. Jadi bener-bener full aku sih gitu loh. Enak lah ya. Ada kan yang kadang-kadang Mbak Winnie pernah nggak ngerasain tuh ada masa berantemnya sama suami tuh gara-gara nggak bisa dididik kayak begitu dong. Kamu tuh terlalu manjain. Ada kayak biasanya emang aku lebih manjain sih sama anak. Tapi kan ini kan beda ya, beda bapak sama anaknya. Oh iya. Tapi jadi- kan nggak perlu di ini ya. beda anak sama bapak keinginannya juga beda. Betul. Jadi aku lebih di tengah-tengah. Jadi kayak lebih karena nih anak udah gede, udah dewasa. Jadi aku kasih mau jalan yang mana gitu. Yang penting jalan yang benar aja. Iya Jangan betul. jalan yang enggak Yang benar. penting Yang penting base-nya tuh kalau aku ngajarinnya agama sih. Jadi kalau agama mau ditaruh dimanapun dia ingat Allah, ditakut sama Allah, dia akan takut sama semuanya. Iya. Jadi pekerjaan apapun yang penting tanggung jawab kalau aku bilang gitu.
Terus kuliah juga apapun yang kamu jalanin itu sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kita sebagai orang tua hanya mensupport gitu. Mungkin kalau bapaknya pengennya sekolahnya A, aku pengennya sekolah B gitu. Atau kalau aku lebih darahnya ke seni kan, bapaknya ke bisnis. Jadi aku bilang sama anaknya, kamu lebih kemana? Lebih condong kemana gitu. Karena anakku ternyata dia dia suka bisnis juga tapi dia suka seni juga. Jadi aku bilang gak ada salahnya jalanin bisnis lewat seni peran kamu gitu. Jadi seni dulu, abis itu kamu bisa kan pakai bisnis kamu ini dengan seni kamu gitu. Oh berarti cocok banget ya mendidiknya. Nah yang terakhir bagaimana? Apa bingung ya? Nah, kalau aku sih emang ya biasa kalau misalnya untuk urusan anak pasti semua ke ibu ya. Cuman kalau ada sesuatu yang agak beda mungkin aku tetap walaupun aku pisah aku tetap ada komunikasi. Jadi ada komunikasi misalnya via telepon gitu ya. Misalnya nih anak butuh ini apa gimana gitu. Kita masih ada diskusi. Butuh bayar uang sekolah, butuh bayar uang les. Gitu. Jadi masih ada lah gitu. Jadi kayak misalnya gini, mungkin aku ngedidiknya di sini di keluarga sini begini. Nanti toto di sana beda. Itu kan nggak boleh kan. Jadi di situ tuh kadang dari keluarga besar begini. Iya. Tahu-tahu misalnya mungkin kan biasa kalau anak disayang sama cucu ya. Cucu disayang sama nenek ya, sama gitunya. Jadi itu ada perbedaan tuh di situ. Nah, terus paling aku rulesnya untuk menjaga satu sama lain. Pernah aku ngomong gitu, tolong ya aku tuh kalau bisa nih anak kita sama gitu. Sama, jadi di sana juga begitu. Jadi jangan nanti ngerasanya beda. Tapi kan yang namanya nenek ya atau kakek ya biasanya kan udah deh namanya juga cucu udah ini nih. Jadi akhirnya aku membuat rules kalau udah sampai di rumah mami punya rules seperti ini. Jadi kamu harus ikutin seperti ini gitu. Betul. Jadi emang ini memang terjadi loh, dan ini terjadi sebenarnya di moms apalagi ketika moms ada divorce sedikit gitu. Gue nggak tahu ada divorce sedikit atau divorce lain, tapi pokoknya Iya. Jadi kan pola asuhnya jadi berbeda. Tapi aku tetap sama bapaknya kita sama. Aku sama bapak harus sama gitu. Jadi dia mau ngadu ke bapaknya juga ya udah mama sama baba sama mami manggilnya baba ya. Mami sama baba itu sama. Jadi nggak bisa gitu. Larinya ke nenek. Jadi kan itu udah yang itu beda lagi kan. Aduh. Nah, padahal itulah mungkin kesulitan aku juga dulu pernah ngerasain kan aku di dalam, tiba-tiba aku pulang ya Allah Kiana dengan pola asuh yang seperti begini kan. Jadi aku juga mengkomunikasikan ke oma opanya. Dia jangan begini gitu mungkin sama kali ya. Tapi semua itu bisa kita gampangkan, dalam artinya bukan menggampangkan ya, tapi dengan kita komunikasi. Nah, terakhir nih ada pesan gak buat semua ibu-ibu Indonesia yang mungkin lagi pada posisi sebagai ibu pekerja, ngurusin anak, ngurusin suami, gimana agar supaya tuh yang tadi akhirnya bisa berdamai bahwa ini kewajiban dan ini happy aja kok. Balance life ya. Jadi balance aja kalau sama yang terpenting kita ada me time-nya gitu ya. Masalah ya. Bener dong, ya nggak sih? Kita butuh me time gitu loh. Kita mau sibuk keluarga, pekerjaan dan me time. Karena kalau istri bahagia, rumah tangga bahagia. Mungkin. Coba dicatat. Kalau apa? Sekali lagi. Istri bahagia, rumah tangga akan bahagia. Jadi bahagiain istri dulu kalau mau rumah tangganya bahagia. Ada pesan yang paling dalam di situ kan? Itu wajib banget karena istri tuh kan udah bilang kalau suami itu tulang punggung dan kepala rumah tangga. Tapi jangan lupa kalau istri itu leher rumah tangga. Kalau lehernya nggak gerak, kepalanya pegel. Jangan sampai ya, tolong dikerokin. Jadi kaku ya kan, yang lebih luas karena istri. Gitu. Asik. Bikin istrimu bahagia dulu. Oke, Mbak Keke. Kalau gue beda pendapat sama Windy. Kalau Windy kan berharap dibahagiain sama orang lain. Kalau bagi gue tuh bahagia itu kita mencari kebahagiaan sendiri. Karena kalau kita menuntut kebahagiaan dari orang lain belum tentu dapat, belum tentu mau seperti yang kita harapkan. Benar-benar. Jadi intinya dalam hidup kita bahagia. Apapun kerjaan kita segala macem, rintangan hidup kita bahagia. Kita bersyukur lah ya. Intinya sih bersyukur. Kalau jadi bersyukur pasti bahagia. apapun yang kita syukuri, segala sesuatu itu akan enjoy aja, kita akan happy aja, kita nggak punya beban apapun. Ya. Artinya bahagia nggak, kalau Mbak Keke bilang bahagia tuh bukan karena orang yang ada di samping-samping aku, enggak, bahagia tuh dari diri kita sendiri. Kita happy semuanya akan kena. Akan lebih baik kita membahagiakan orang lain. Betul, Mbak Dina. Itu semuanya udah diambil. Bahagian orang lain lo agak pegel ya. Karena pada canggih lo maunya bahagiain orang lain lo. Kalau gue bahagiain gue kali ya.
Mana nih? Jadi emang Mbak Keke sama Mbak Windy itu beda, katanya kalau Mbak Windy itu kan baunya ya udah gue bahagia dulu nih ya. Bahagia dulu, baru ngeluarin bahagia kita spread gitu. Iya, tapi Kalau aku Mbak Dina Tengah-tengah dia, sosok lah. aku sosok dia aja bingung dia bahagia apa enggak. dia bahagia karena dinyanyiin terus ya kan. Tapi bener loh, songs heals your soul. Nah, iya lagi. Enggak. Kalau aku sih apa ya, mau dalam keadaan susah, mau keadaan ini ya mau nggak mau kita emang harus jalani ya emang hidup ya gitu ya. Aku berusaha aja untuk jalani yang untuk hari ini aku jalani, berusaha untuk yang terbaik itu aja. Yang terpenting anak-anak sehat, seneng dan ngumpul, aku tuh seneng gitu. Jadi kalau pulang kan mungkin capek apa segala macam pas ngeliat anak, mungkin karena mungkin rame kali ya kan di rumah, jadi udah lupa gitu. Tahu-tahu besok gue harus ada ini nih, harus bayar ini, budget kayaknya udah lupa aja gitu. Jadi aku ngejalanin apa adanya dan benar kata Keke, kita kita bersyukur gitu kan, bersyukur terus kita happy, diri kita happy walaupun kita susah ya di depan anak, kita berusaha yang gitu. Dan aku ada me time itu satu ya, makanya me time bukannya egois ya, tapi emang kayak aku ada mungkin harus mungkin aku kalau aku modelnya orangnya kalau misalnya udah capek apa-apa aku kayak sendiri di rumah nonton, itu hobi Korea, aku ya. Pokoknya apa aja, pokoknya aku harus diberi kesempatan itu gitu. Jadi untuk kalau kayak aku main nge-charge. game di handphone. Nah, dia main games, kalau aku harus nonton. Gitu. Oke, jadi itu untuk merilis. Iya. sebenarnya. bikin lukisan sih kalau aku. Jadi lebih kayak, tapi kelihatan banget kalau lukisannya. Kalau moodnya lagi jelek tuh pasti lukisanku lebih condong ke gelap. Oke, jadi benar-benar nggak salah loh kalau misalnya kita punya me time. Iya, nggak Jangan juga akhirnya kalau kita stres akhirnya anak-anak ke bawah juga Iya. Iya. Jadi kita emang harus punya Atau pergi rame-rame nih kita. releasing stress. Iya, jadi itu kayak ya ibarat katanya untuk kita membahagiakan anak-anak kita dulu bahagia. Yes. Oke, doa buat anak apa? Ya doa yang terbaik pastinya. Pengen suatu saat anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Soleh. Yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Kalau aku doanya buat anakku yang penting Ari taat sama Allah, dilindungi Allah dan selalu di koridornya Allah. Amin. Kalau aku apa ya pasti soleh-solehah anak-anak aku. Terus pokoknya diberi kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, terus kesuksesan dunia akhirat. Amin. Allah terima kasih sekali loh Mbak Windy, Mbak Dina tuh is a very fruitful pembicaraan deh kayaknya. Ya kan? Dan sahabat kita mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada podcast sore hari ini. Nah, dan aku sendiri ya, aku udah mau langsung cabut mau denger ini nih gosip teranyar. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Bagaimana? Sebenarnya ada nggak? Gak ada gosip beneran. Ini belum mati.